Saudara-saudari yang terkasih, Allah menenangkan hati kita dengan mengatakan, "Aku tak akan melupakan umatku. Umatku telah kuukir di telapak tanganku. Aku tak akan melupakan, aku tak akan meninggalkan, aku tak akan lupa padamu umatku." Adakah seorang wanita melupakan bayi kandungannya? Sekalipun dia melupakan bayinya, sekalipun dia meninggalkan, aku tak akan melupakanmu. Bandingkan Yesaya bab 49 ayat 15. Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih, selamat hari baru. Mari kita mengawali hari ini dengan berdoa dan merenungkan sabda Tuhan. Kita meluangkan waktu untuk merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, sumber kasih yang sejati, kami bersyukur karena Engkau senantiasa memberkati kami. Engkau begitu mengasihi kami, meski kami adalah orang yang lemah dan berdosa. Mampukan kami untuk selalu bersyukur atas segala kasih-Mu dalam hidup kami. Bantulah kami untuk bisa mengasihi sesama kami, khususnya keluarga kami, tetangga, dan orang-orang yang selalu hadir dalam hidup kami. Semoga dalam hidup ini kami menjadi sumber berkat yang mengalirkan rahmat yang berlimpah, yang berasal daripada-Mu kepada setiap orang yang kami jumpai. Terpujilah Engkau ya Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan bacaan Injil. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian pula murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tiada seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk ditambalkan pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru itu pun akan koyak. Apalagi kain penambal yang dikoyakkan dari baju baru tidak akan cocok pada baju yang tua. Demikian juga tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu, lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua lebih baik. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hidup manusia memang tidak bisa ditebak. Ada kalanya kita berada di atas, ada kalanya kita berada di bawah. Ada saat di mana kita tertawa, tetapi kadang kita juga menangis. Pada saat kita sedang setia, kadang kita dikhianati orang lain. Dan di saat kita sedang tekun, kadang kita malah dicurangin. Itulah warna-warni hidup manusia. Lalu apakah kemudian kita mengakhiri hidup kita? Tentu tidak. Ketika kita sudah berusaha dengan sepenuh hati untuk membangun kebersamaan,
kesejahteraan bersama, namun kadang kita dihancurkan oleh orang lain. Kita menemukan orang-orang yang senantiasa membuat kehidupan bersama menjadi tidak nyaman. Ketika kita memilih diam karena situasi yang tidak kondusif, bukan karena kita menyerah, tetapi kita memilihnya sebagai jalan. Tetap ada kesadaran dalam diam yang kita lakukan. Tetap ada harapan dalam keheningan. Meski ada penghargaan dalam teriak kita, meski ada santun dalam tingkah kita, tetapi tetap saja ada yang pergi meninggalkan kita. Itulah kehidupan kita. Ada yang datang, ada yang pergi. Itulah dunia. Lalu apakah dengan itu kita harus lari dari dunia ini? Tentu tidak. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, apa yang harus kita lakukan? Di saat ada yang pergi meninggalkan kita dan akan meninggalkan kita, meski kita sudah berusaha untuk menahannya, tetapi dia tetap memilih untuk pergi dan harus pergi, kita berdoa kepada Tuhan. Semoga menemukan kebahagiaannya kelak dengan keputusannya. Bukankah doa merupakan cara terbaik untuk ikhlas? Toh suatu hari nanti semuanya akan pergi. Semuanya akan lepas, yang mencapai puncaknya saat kematian kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dunia memang kadang tidak mengerti kita. Orang-orang di sekitar kadang menyebalkan. Orang-orang kadang membuat kita tidak semangat. Tetapi surga mengerti apa yang kita mau. Malaikat menjadi teman terbaik, malaikat menjadi kawan yang terbaik yang akan menemani kehidupan kita. Sebagai pengikut Tuhan Yesus, jangan pernah menyerah dengan keadaan. Jangan pernah takluk oleh suatu masalah. Kita harus berdiri sebagai orang beriman, berdiri di atas batu karang yang kokoh dan kuat, dan kita hanya berlutut untuk menyembah Tuhan. Intinya, dalam mengikuti Tuhan, berilah hatimu untuk mengasihi, ulurkanlah tanganmu untuk melayani, dan lihatlah betapa indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, Allah sangat mengasihi kita. Hidup kita ada dalam bimbingannya. Kita dipanggil untuk mencapai kekudusan. Kita dipanggil untuk menyembah Dia, untuk mengasihi sesama. Oleh karena itu, pemazmur dalam Mazmur tanggapan hari ini melukiskan tentang keberadaan kita sebagai pengikut Tuhan di hadapan Allah. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang benar, termasuk kita semua, akan diselamatkan oleh Tuhan. Saya akan membacakan Mazmur tanggapan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memenuhi keinginan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah padanya, maka Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan menampilkan hakmu seperti siang. Jauhlah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan memiliki tempat tinggal yang abadi. Sebab Tuhan mencintai kebenaran dan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Orang-orang yang berbuat jahat akan binasa, dan anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Dialah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong dan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik. Tuhan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung kepadanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Kita semua akan diselamatkan oleh Tuhan.
Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga Anda sekalian, keluarga dan komunitas, usaha-usaha dan niat-niat baik kita sepanjang hari ini dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu.